Bab 4094. Berhasil berturut-turut. Setelah muncul, iblis hitam itu langsung menyerang ke arah kami. Kami pun mengikuti perintah Tuan dengan menyalakan formasi ini. Kata kultivator itu lebih lanjut. Setelah kejadian kemarin, orang-orang Yuzu tidak mungkin berdiam menunggu serangan. Oleh karena itu, setelah melakukan perundingan, Tetua Yuzu tidak hanya meminta para kultivator satu penurunan berkumpul untuk jaga malam, tetapi juga meninggalkan piringan formasi istimewa di sana. Begitu benda itu dinyalakan, iblis hitam pun akan terkunci di dalamnya, tidak bisa melukai kultivator, juga tidak bisa melepaskan diri dari tirai cahaya itu. Formasi memang sudah nyala, lalu di mana iblis hitam itu? Kata tetua berambut abu sambil mengerutkan kening melihat ke sekeliling. Cahaya formasi itu sangat pekat, menandakan khasiat formasi yang sangat bagus. Hanya saja di dalam formasi itu sama sekali tidak terlihat jejak iblis manapun. Apakah kalian menyalakannya terlalu awal? Kata seorang tetua dengan tidak senang. Meski diyakini akan berguna, tetapi jika mereka bertiga terkejut hingga menghancurkan piringan formasi lebih awal, sama saja dengan mengunci iblis hitam di luar formasi. Kami tidak melakukannya, semua sudah sesuai dengan rencana tetua. Kata kultivator itu sambil menggelengkan kepala. Benar, aku bisa membuktikan kakak seperguruan menunggu hingga iblis hitam masuk baru menyalakan formasi. Aku juga melihatnya. Dua kultivator lain yang sudah sadar segera memberi kesaksian. Lalu mana iblis hitam itu? Entah kenapa iblis hitam itu tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam, seketika menghilang. Kata kultivator itu dengan ekspresi canggung. Tetua, jangan salahkan kami, makhluk itu benar-benar cepat. Kami sama sekali tidak sempat melihat jelas itu kabut hitam atau tubuhnya sendiri. Kabut hitam. Thomas Lin dan dua tetua lainnya tercengang seketika. Iblis hitam juga memiliki teknik seperti ini. Tapi baru menyerang sesaat saja dia malah berubah menjadi kabut hitam. Apa yang ingin dilakukan? Di saat orang-orang Yuzu sedang berpikir keras, lagi-lagi terdengar dua kali jeritan pada langit di belakang mereka. Gawat! Raut wajah dua kultivator Yuzu berubah drastis. Thomas Lin langsung mengeluarkan pedang dan terbang ke arah suara berasal. Kening Erikin mengerutkan kening, terpikirkan sebuah kemungkinan lain. Setelah semua orang tiba di daerah itu, tetua berambut abu pun tidak kuat menahan teriakan keras. Lagi-lagi ada dua jasad tergeletak di atas pasir dengan posisi setengah terkubur. Tulang-tulang pada jasad itu bahkan masih memiliki suhu, tandanya baru saja terbunuh, tetapi malah sudah tersisa tulang. Yang sedang dipakai oleh keduanya adalah kostum dari Istana Bintang Yuzu. Memancing harimau keluar hutan. Kata Rain sambil memegang dagu. Bagus sekali. Iblis hitam itu sungguh cerdas, hehe, benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Para kultivator pun terbelalak melihat kejadian di depan mata. Siapapun tidak menyangka iblis hitam itu akan mengalihkan perhatian mereka dengan cara memancingnya ke tempat lain. Setelah itu baru diam-diam membunuh kultivator yang sedang menyusul dari belakang. Licik dan kejam. Bahkan membuat mereka dipermainkan hingga terkesan sangat bodoh. Apakah kecerdasan seperti itu sungguh pantas dimiliki iblis monster bodoh yang ada dalam dunia jalan surga? Dan sebelumnya telah mati satu orang, kini malah mati dua orang secara bersamaan. Iblis hitam itu bisa membunuh setidaknya dua orang sekaligus. Apalagi kemarin sudah membunuh. Hari ini membunuh lagi, artinya makhluk itu benar-benar tertarik pada kita. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Aku tidak ingin mati. Tidak sedikit kultivator gemetaran, raut wajah sontak gemetaran.
Jika kematian membuat hati semua orang takut, maka saat membayangkan kematian sudah di depan mata, sama halnya hati orang-orang pasti sangat terpukul. Begitulah keberadaan iblis hitam itu saat ini. Di tengah kegelapan, tidak seorang pun tahu di mana iblis hitam bersembunyi, bahkan tidak tahu seperti apa bentuk dan ukurannya. Apalagi di padang pasir yang luas itu tidak ada satupun bagian yang tertutupi, sama sekali tidak ada tempat untuk berlindung. Dan saat melakukan pembunuhan, setiap aksi iblis hitam berada di luar jangkauan mata tetua Yuzu dan Thomas Lin, mereka pun tidak bisa membantu apapun. Raut wajah Thomas Lin dan lainnya pun menjadi sangat buruk. Kemarin Norman Yang dan lainnya tidak melakukan persiapan apapun membuat seseorang kehilangan nyawa. Dan hari ini mereka sudah sengaja melakukan persembunyian, namun orang yang mati malah bertambah satu lagi. Semuanya, lebih baik kalian semua bubar dulu, aku rasa kita harus merundingkan apa yang akan dilakukan setelah ini. Melihat tidak sedikit kultivator menunjukkan ekspresi buruk, Sugoyan pun berkata dengan suara berat. Aku rasa boleh seperti itu. Jawab orang-orang dari Yuzu, kini iblis hitam sedang berada di tempat gelap, jika diharuskan kembali ke posisi semula untuk berjaga, rasanya pasti sangat berbahaya. Siapapun tidak ingin bertemu makhluk itu di situasi demikian. Beberapa saat kemudian, orang-orang duduk bersila secara bersamaan, melepaskan kewaspadaan pada dunia sekitar untuk sementara waktu. Semuanya, apakah kalian punya pendapat apa yang harus dilakukan di malam-malam setelah ini? Kata Sugo sambil melihat orang-orang di sekitar. Cara yang paling tepat tentu saja dengan memusnahkan iblis itu, kata Norman dengan nada dingin. Asalkan bisa membunuh iblis hitam itu, semua usaha tidak akan sia-sia. Yang mati dari Sekte Sanyang adalah seorang jenius yang sangat dibanggakan Norman Yang. Bicara soal iblis hitam itu, sejak awal Norman sudah merasa benci, ingin sekali menguliti dan mematahkan semua tulang dalam dirinya. Tentu saja cara terbaik adalah dengan membunuhnya, tetapi iblis hitam bergerak sangat cepat. Kita pun tidak tahu ciri khas dan benda apa yang ditakuti tubuhnya. Kini menyadari kecerdasannya yang tidak rendah, rasanya sulit jika ingin membunuhnya secara langsung. Kata tetua keluarga Chen sambil menggelengkan kepala. Terutama karena kita berada di tempat terang dan dia berada di tempat gelap. Jika memang pencuri datang 1000 hari, kita pun tidak mungkin berjaga selama 1000 hari. Kata tetua keluarga Chen menambahkan. Apakah memang hanya bisa bersabar dan menahan? Kata Norman dengan tidak senang. Iblis monster begitu berkuasa di kota pasir karena kita sibuk membunuh iblis monster hingga malas mempedulikannya. Jika memang ingin membunuhnya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, aku rasa tidak akan menjadi masalah. Bagaimana jika kita selalu mempertahankan sikap waspada, namun makhluk itu tidak muncul lagi? Kata Thomas Lin membantah. Terus-menerus membuang waktu dan energi tidak hanya mempengaruhi perkembangan, namun saat benar-benar menemui masalah, kita juga akan kewalahan. Ini hanya sebuah dugaan, memangnya tidak boleh dicoba dulu. Malam ini Yuzu sudah mencobanya, dan gagal. Kelihatan jelas iblis hitam memiliki kecerdasan tinggi. Sampai kapan kita harus mencoba terus? Kata pria tua berambut abu-abu sambil mengerutkan kening. Sesuai yang aku lihat, menyiapkan perlindungan memang pilihan terbaik. Kata Sugo sambil tersenyum. Tentu saja, boleh utus kultivator juga untuk menyelinap. Intinya semua harus mengerahkan usaha lebih keras agar menghentikan makhluk itu lanjut membunuh. Memang begitu logikanya, kini kita sudah menempuh perjalanan 4 hari, sudah 1/4 bagian berhasil kita lewati, bertahanlah beberapa hari lagi, semua pasti berlalu. Kata Taois Huangmu sambil tersenyum.
Sekuat apapun iblis hitam, dia tidak mungkin menggunakan formasi teleportasi kan? Kalau begitu pikirkan cara terbaik untuk menghadang makhluk itu. Melihat Taois Huangmu dan lainnya tidak mendukung, Norman pun berkata dengan kesal. Tetapi bagaimana perlindungan yang baik, apakah kalian punya pendapat? Setelah itu, sekelompok kultivator pun sibuk berunding. Ada yang berpendapat menyiapkan formasi besar di tempat peristirahatan. Ada juga yang mengusulkan beberapa kultivator 2 kegagalan berjaga bersama. Ada juga yang mengajak kultivator 1 penurunan untuk berkumpul menjadi 1. Bahkan ada yang mengusulkan menempuh perjalanan di malam hari, dan istirahat pada siang hari nantinya. Intinya, berbagai pendapat dari orang-orang itu membuat orang pusing mendengarnya, namun pada akhirnya tetap belum ada yang ditetapkan. Teman seiman Cheng, dari awal kamu dan teman seiman Lei tidak bersuara, apakah kamu punya pendapat lain? Kemungkinan pusing mendengar terlalu banyak jawaban, Sugo yang teringat sesuatu, langsung melihat ke arah Erik. Benar, wahai 2 teman seiman, menurut kalian melanjutkan perjalanan di malam hari akan lebih baik, atau menciptakan formasi besar yang lebih kokoh? Kata Norman yang bersambung.